burung karena sudah diawetkan. Itu burung memang dia kecil tapi dia punya bulu itu lebih besar dari badannya. Besar, bulunya jatuh ke bawah, dikasih kaca, cantik, sudah cantik. Sampai di rumah terus saya bilang, cantik juga ini burung tuh dalam hati tuh. Tapi Ian bilang, "Mak, sembai ada orang dulu dekat akang, cewek tuh ada perempuan dulu dekat akang di situ, baru itu burung mata merah menyala, baru kayak dia hidup itu burung." Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mengundang kembali narasumber, yaitu Mbak Yeni, yang beberapa lama vakum dari cerita mistis ini. Nah, beliau akan bercerita tentang kejadian tentang burung cendrawasih ya, yang didatangkan dari Ambon, kota Ambon. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita temui Mbak Yeni. Halo Mbak Yen. Halo Mbak Ani. Apa kabar? Baik. Mau cerita apa hari ini? Ada ceritaku. Ada ceritaku. Ceritaku ini tentang burung cendrawasih yang ada apa namanya? Ada hawa tidak baik di itu burung. Sebenarnya kalau mau percaya tapi kenyataan toh. Iya, ada. Jadi itu burung dibawa datang ke rumah. Cantik itu burung karena sudah diawetkan. Itu burung memang dia kecil tapi dia punya bulu itu lebih besar dari badannya. Besar, bulunya jatuh ke bawah, dikasih kaca, cantik, sudah cantik. Sampai di rumah terus saya bilang, cantik juga ini burung tuh dalam hati tuh. Tapi Ian bilang, "Mak, sembai itu burung." Dia tuh akan sembai. Kenapa? Auranya jelek. Auranya sembai. Memang Ian sama dengan saya juga suka begitu, lihat begitu tuh. Auranya sembai, Mak. Siapa bilang bagus itu? Dia bilang, "Hah, aura sembai apa?" Dia marah. Terus ya sudah, taruh di mana? Dia bilang, "Ya taruh di atas saya, ya bagus saya dekat kita kamar kerja." Ya sudah, taruh di atas dekat Ian pun kamar. Iya. Taruh dekat tangga, naik di atas. Pas malam-malam Ian lari turun. Malamnya ini beberapa hari kemudian dia belum mengganggu, belum toh. 2 hari kemudian Ian turun ke bawah. Dia lama beta bilang tuh, itu burung memang sembai. Kenapa bapak mau paksa saya taruh di situ? Terus saya bilang, "Enggak apa-apa sudah. Jangan percaya begitu." Tuh dia bilang, "Ya sudah, saya apa-apa, Mai." "Iya, saya apa-apa." Selama kemudian itu anak panas, Ian sakit toh. Sakit. Nah, kenapa ini Ian tiba-tiba sakit? Terus dia bilang, "Ma, bisakah itu kasih turun saya sudah. Yang penting kalau saya mau buang kasih turun saya di bawah itu burung." Itu burung dikasih turun di bawah. Barang kenapa? Beta lihat ada orang dulu dekat akang. Cewek toh ada perempuan dulu dekat akang di situ, baru itu burung mata merah menyala. Baru kayak dia hidup itu burung. Terus kasih tahu pada dia bapak marah. "Hah, percaya barang begitu para apa? Tuh, saya mungkin lah itu jauh-jauh di bawah, masa dia bawa setang. Kali setang bunuh dari mana, toh?" Tapi saya juga terpengaruh. Maksudnya ini anak pasti dia bilang betul, toh, karena dia sudah rasa tahu begitu. Ini burung paling cantik, jadi taruh begitu tuh. Satu saat, selama ini beberapa hari karena ditinggal dimarahi, Ian sembuh toh. Tapi dia tetap gelisah. Baru dia kalau tidur tuh cepat-cepat dia kunci kamarnya, siap dan mau keluar. Tidak mau keluar. Jadi malam-malam ini ada 2 bulan kemudian bapaknya pagi-pagi tanya, "Toh, Ian, waktu Ose lihat burung itu mata menyala, maksudnya Ose diganggu bagaimana sama itu burung toh yang sebelah mata merah, mata menyala itu, ada sebelah ada perempuan di situ. Ose diganggu apa?" Di ikuti telingaku bapak. Sama itu cewek? Iya, sama itu cewek. Makanya setiap saya lewat situ, saya duduk situ, ada yang ikuti telingaku. Terus dia bapak bilang, "Oh iya betul, betul ada ikuti telinga."
Ternyata dia juga. Ternyata itu dia kan saya percaya, kata itu Ian bilang selalu kalau dia duduk di situ sendiri nonton, ada yang suka begini telinganya, kutip telinganya. Jadi bapaknya tanya, waktu Osi diganggu itu bagaimana modelnya kok diganggu? Dia bilang, nah kutip itu telinga, nah gedatek telingaku. Nah bilang datek begini toh. Bapaknya bilang, ih bapak lagi tadi malam didatek telinganya, berarti sama, toh? Sama. Baru dia bapak percaya itu 3 bulan itu burung di rumah. Saya percaya dia bapak, saya pernah percaya karena selalu ke daerah toh. Datek telinga. Percaya. Terus itu burung dikasih ke orang, maksudnya dibawa ke Pangkep. Ada tante tuh di Pangkep bilang, kan itu tante selalu minta itu burung, tetapi tidak dikasih karena dibawa dari jauh ini burung, baru bagus. Terus Nah bilang gini kata, sudah kalau begitu betul yang Ian bilang, bapak juga dapat ganggu, tapi telinga dikuti, didatik telinga, berarti sama dengan Ian selalu dikuti telinganya tuh. Jadi itu disentil. Iya. Jadi Ian itu dia tahan dia perasaan takut itu selama 3 bulan kesian. Saya ada orang mau percaya dia. Iya. Saya tidak pernah karena saya juga auraku kena tuh, tapi kan malam tidak pernah ke atas itu waktu tuh masih di Hartako Ian saja di atas sama Reza sama bapaknya, biasa bapaknya kamar kerja di atas. Besoknya dibawalah itu burung karena Pak Tamuli selalu minta. Dibawalah itu burung ke Pangkep tuh. Sampai di Pangkep baru 3 hari, nah telepon itu Pak Tamuli, datang ambil kembali itu burungmu. Kenapa? Merah matanya itu burung, dia lihat itu Pak Tamuli. Pokoknya setiap itu, padahal itu burung matanya biasa Ji. Tetapi kalau orang yang mau lihat, itu burung dia kayak macam hidup. Merah matanya. Toh? Merah matanya. Jadi, jadi bagaimana ini? Mau diambil kah? Mau dikasih orang nanti berbahaya juga. Karena ini bukan 1 orang saya yang alami tuh, 3 orang alami kena itu burung. Bilang kalau gue itu begini saja, bawa pulang kembali ke rumah, tapi jangan taruh di atas, taruh saya di luar, tuh di bawah. Dia Pak Tamuli tidak mau ambil itu burung karena dia lihat juga dia diganggu lagi sama, didatik lagi telinganya, dikutik lagi telinganya itu Pak Tamuli waktu malam-malam duduk di situ, dia taruh di ruang tamu. Tukang kulit telinga mungkin. Tapi memang ada orang yang ikuti itu burung. Tapi itu yang Ian lihat itu cewek bersama itu burung. Udah tahu itu kenapa sampai itu cewek ada dengan itu burung. Jadi aneh buntut-buntutnya karena selalu itu burung mendatang. Maksudnya Ketum selalu bertengkar kalau ada itu burung di rumah. Dia hawanya panas. Lalu beta bilang daripada Ketum anak-anak sakit toh. Kalau ada itu burung di rumah, mata merah dia lihat, baru saya percaya. Sekarang saya percaya itu saya sendiri dapat kuti telinga tuh. Di telinga dia begitu. Saya kan dapat kuti telinga sendiri tuh. Iya, Ketum bakar akan sudah. Jadi bakar, burung paling bagus aneh. Itu saya, untungnya itu belum ada kamera-kamera HP, jadi tidak difoto Jadi itu burung taruh di luar, bukan di luar, taruh di ruang tamu di bawah, toh. Tetapi hawanya kan naik sampai di atas. Di itu Ian, tetap dia cari Ian. Terpaksa ada yang mau lagi. Sebelum dibakar, ada yang mau, ada yang berminat. Tetangga. Pak Mansur. Daripada kamu mau ini akan lebih kasih saya. Toh? Sampai di Pak Mansur ada dapat kuti telinga lain. Malam-malam. Pokoknya itu, sentau itu burung kuti telinga mungkin. Kenapa tidak dipanggilkan orang pintar? Mana kita tahu waktu itu. Tapi itu kan memang, ini memang betul kalau mata merah tuh betul, nah itu burung bukan mata merah, merah matanya. Akhirnya saya bilang jangan sudah, lebih ambil akan sudah orang daripada bikin masalah, Ketum bakar akan. Dia bakar, tapi bakar bukan di rumah situ Ani. Kita ke kebun, ada itu. Balik ke Pangkep ulang ke Pangkep tuh, tapi ada sawah-sawah kan di sana sawah-sawah tuh. Dan mungkin waktu itu ada Tante Muli mungkin punya orang-orang pintar kah apakah, dorang bakar itu burung. Bakar. Ani pas bakar itu baunya burung bukan kayak daging bakar, tapi bau kayak bau kan itu kan kayak itu kayak daging bakar, itu kan burung sudah kering.
sudah tidak ada dia pun daging, tetapi waktu dibakar bau daging bakar. Ternyata hidup itu burung mungkin pada saat kalau masuk di rumahnya orang, dia ada nyawanya. Ada nyawanya. Pas dibakar itu burung, kita kira itu matanya tidak merah, tambah merah. Tetapi dom bakar itu dia tutup. Nggak tahu itu orang nggak siapa itu saya lupa juga. Dia tutup pas dibakar tuh, dorang tutup pakai kayak apa itu kayak baskom yang besar itu tutup. Tapi bau daging bakarnya sampai keluar. Padahal sudah ditutup. Sudah ditutup. Maksudnya mungkin supaya jangan itunya apa itunya setan punya roh lari kemana gitu, nempel kemana ke kita kah, bagaimana gitu tuh. Makanya dia tutup. Nggak tahu dia tutup pakai apa itu waktu dia tutup kita bakar di sawah-sawah. Kan sebelah sana tuh rumahnya Tante Moli itu ada sawah banyak. Dibakar di situ. Pas bakar, pas pulang sampai di rumah Ian bilang, Mama dong su bakar padahal dia tidak tahu itu Ian. Mama dong bakar itu bakar burung tuh. Barang kenapa Ian tahu? Dia datang. Dia bilang kata kamu bakar beta tuh. Dia datang ke situ Ian. Itu cewek datang. Bilang kamu bakar beta tuh. Kata iya sudah beta sudah tampah. Terus itu Ian dia bilang, iya kalau gitu pisau sudah di tempat lain, jangan datang di sini karena saya ada sip tanpa. Saya harus sudah di mana toh. Tapi bukan dia datang begitu, dia mungkin dalam mimpinya Ian. Dia bilang kamu mau mama bakar toh. Kata kenapa Ian tahu? Dia datang per Ian, dia bilang kata Osep mama bakar beta. Dalam mimpinya. Dalam mimpinya dia bilang toh, dia bilang mama dong bakar antuang toh. Kata iyo mama bakar, bapak yang bakar, bukan bapak Pak Tamuli yang bakar. Dan itu betul. Jadi itu burungku 2, burung cendrawasih itu Ani 2. Satu warna coklat, ekornya kuning, itu memang sulama di saya. Terus karena bagus, ada lagi bapaknya Rafli dia pergi ke orang Ambon, toh di kapal jemput dikasih lagi. Jadi itu burung yang dikasih itu sudah dalam kaca. Jadi sudah di memang sudah dari pokoknya naik biaya cukai apa semua sudah dibayar, makanya sudah cantik lah. Waktu burung pertama itu kita bikin di Sumbo apa di mana Kak Jalan Sumbo Opo itu dorong buka dia kan. Tapi yang kasih yang kedua ini sudah dalam kaca memang. Tidak ditahu itu kalau dia ada isinya. Ada isinya. Dia bilang lumayan ini bapaknya Rafli ada sudah perlu lebih bikin kacanya kan mahal tuh. Baru bagus tempatnya ada ukiran apa semua. Dibakar yang kaca-kaca tuh. Dorong bakar dia dalam kaca-kaca tuh. Setelah itu kejadian dibakar tidak ada gangguan lagi. Tidak ada gangguan lagi. Memang setannya di burung menempel, terikut. Setan karibok kah? Setan rambu lurus kah? Karena itu kan burung dari Irian. Cendrawasih itu kan dari Irian tuh. Jadi rasa lucu juga. Yang pas dibilang itu yang rasa lucunya tuh bilang, Ian waktu Ose diganggu sama itu setan yang saya bilang kata ada burung setan di burung cendrawasih itu apa yang diganggukan kok toh. Nah date telinganya Ian, nakuti telinganya Ian. Bapak juga tadi malam didate telingan. Akhirnya betul dia percaya tuh burung dibawa dibakar. Itu apa bagusnya itu setelah dibakar hilang juga itu cewek yang ada. Hilang, enggak ada nih. Maksudnya dia tidak mengganggu. Enggak, dia tidak datang di rumah mengganggu. Cuma dia datang ke situ Ian. Dom bakar beta. Toh? Kalau gitu sih pisau udah kalau bakar sih yang ada lah ya. Habisnya ada dia tanpa duduk. Iya. Dia tanpa duduk kan itu burung. Jadi dia harus bakar itu mau ada di mana tidak. Iya. Tidak ada. Dia sudah hilang toh. Tidak tahu terbang kemana yang jelas hilang. Itu sudah. Yang cerita. Terus saya bilang begini, yang begitu itu kalau orang kasih apa-apa jangan langsung ambil. Tuh, kita tidak tahu memang orang yang kasih itu berniat baik, tapi itu orang yang kasih mungkin dikasih juga. Iya. Dia alami makanya dia takut karena dia sayang itu burung dia kasih ketong. Begitu tuh, saya bilang begitu dia berpindah-pindah. Akhirnya yang dikena di kita. Mata merah, mata menyala, ada perempuan di situ duduk, di atas tangga situ duduk. Baru setiap orang lewat dia date telinganya orang, dia kuti telinganya orang. Dia usil. Iya, pokoknya yang selalu ketemu dia tuh Ian karena Ian di atas. Reza tidak pernah dapat tapi Ian selalu.
Itulah ceritaku, Ani. Selain cerita itu ada lagi tidak cerita? Ada, tapi ini cerita tetangga. Oh iya. Jadi tetanggaku dia punya anak mau berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke Jakarta, toh? Berangkat ke Jakarta. Tetapi memang itu waktu dia bilang jangan kau pergi dulu, karena tidak enak perasaannya mama. Tetangga bilang. Iya. Dia bilang tidak Ji, mak, tidak apa-apa Ji, toh, tidak apa-apa Ji. Jadi pas berangkat itu dia pesawatnya malam. Pesawat malam, tengah malam, tiba-tiba itu mamanya dengar suaranya panggil, "Mak." Padahal sudah tidak ada ini. Padahal dia sudah berangkat ini. Mulai, kenapa ini ada Ut datang? Toh? Terus dia tanya anaknya, "Kau dengar kakakmu tadi panggil mama?" Kata, "Iya, saya dengar juga, Mak." Toh? Dia mamanya terus dia bilang begini, "Kenapa ada apa-apa dengan kakakmu?" Biasa kan kalau begitu kan pertanda tuh, pertanda jangan sampai ada apa-apa tuh. Jadi mamanya telepon dia. Telepon dia, "Ut, baik-baik kok?" Kata, "Iya, baik-baik, Mak." Toh, kenapa? Tidak, mama cuma tanya. Itu mamanya telepon dia jam berapa? 1:30 malam. Karena saking suara itu datang, "Mak." Terus adiknya juga dengar panggilan kakaknya. "Ani, kau tahu, belum sampai di tempat, sudah mendarat pesawat, mamanya telepon, baik-baik kok?" "Iya, baik-baik." Toh, pas dia mau ke Sidoarjo itu, toh, itu bisnya terbalik. Mamanya enggak tahu, mamanya pikir sampai mi. Toh, untung tidak meninggal, Ani, cuma patah-patah. Jadi itu sampai terus pas ditelepon jam 10 pagi, mamanya pikir sudah sampai mi di rumah. Toh, telepon orang di rumah, "Weh, ada mi Lutfi?" Kata, "Tidak ada tante." Tadi katanya pesawatnya tadi jam 6:30 mendarat mi di Surabaya." Bilang, "Tidak ada." Ternyata apa, kecelakaan, Ani. Terus mamanya bilang, "Oh, itu mungkin firasatnya itu." Waktu dengar anaknya panggil 1:30, "Mak," toh, "Mak," gitu. Terus mamanya bilang, "Masa dia panggil Mak? Nah, dia sudah berangkat tadi jam 8 malam. Nah, ini panggil Mak." Makanya mamanya merasa begitu toh. Makanya bilang, itu sudah. Terus ada telepon toh, pas jam 10:30 ada telepon ke itu, ada di rumah sakit anaknya. Karena memang firasat, tapi untung tidak meninggal. Jadi mamanya langsung terbang ke Surabaya. Dia lihat anaknya tuh, terus dia bilang, "Itu mama kan bilang jangan kau pergi, Mak, kita tidak tahu cilaka ini. Tapi kau kasih tanda untuk mama, karena itu waktu malam kau panggil mama." Mama tanya Adi, "Kau dengar itu kakakmu panggil?" Kata, "Iya, panggil, besar sekali suaranya." Merinding. Terus bilang, yang begitu-begitu mungkin firasat, Ani, Di. Biasa mamanya duluan yang tahu, yang dikasih tahu, Di. Iya, yang disampaikan tuh di ini. Tapi untungnya kenapa dia selamat, setelah dia mama dengar anaknya panggil Mak, dia mamanya sunat 2 rakaat, minta perlindungan dari Allah untuk anaknya. Karena memang mamanya sudah tahu pasti terjadi apa-apa ini. Karena anaknya waktu dia pergi, dia kan perasaannya tidak enak. Ini kita mau tidak percaya dan tidak percaya, itu kenyataannya begitu. Betul tidak? Kalau kita ibu tuh kan feeling kan kuat. Biar belum apa-apa terjadi apa-apa, kita sudah rasa duluan ibu. Iya, baru dia bilang, tadi memang larang itu, tidak enak perasaannya, kakakmu tinggal paksa pergi, kata kerjanya menuntut ini. Tapi untung langsung mamanya sholat 2 rakaat untuk anaknya, keselamatan anaknya toh. Itu media selamat. Dengan mobil yang dia tumpangi mau ke Sidoarjo. Itu selamat. Biasa memang duluan itu orang tuanya yang firasatnya tuh. Jadi ada cerita tuh. Dia lama sekali tidak ketemu sama orang tuanya, dia di Kalimantan. Kerja di Kalimantan, terus ini istrinya dia tinggal sama mamanya toh. Jadi istrinya sama mertuanya. Kau tahu yang dikasih firasat itu mamanya, bukan istrinya. Iya memang. Terus iya, maksudnya istrinya mamanya yang kasih ingat, kasih firasat. Bukan istrinya. Nah, jadi bayangkan itu besarnya itu pengaruh orang tua ibu tuh. Selalu itu begitu. Sama juga itu, padahal istrinya kan di Sidoarjo tidak ada firasat apa-apa. Mamanya memang mungkin karena hubungan darahnya, hubungan emosionalnya lebih kuat toh. Jadi selalu itu orang tua duluan.
Baru ada juga tuh yang bilang kalau misalnya kita anak mau meninggal tuh, astagfirullah, tidak ada tuh. Kita perut sakit sekali ibu. Kalau anak-anak kecelakaan di anak-anaknya di daerah mana itu sakit, kayak sakit mau melahirkan. Ini tandanya di. Itu tandanya. Pasti kita punya anak-anak ada dalam bahaya atau ada kena cilaka, itu. Atau sudah meninggal di tempat lain kita belum tahu, ada tanda-tandanya itu nih. Sakit perut seperti mau melahirkan. Itu di ibu. Tuh. Iya. Kalau misalnya tuh contoh kalau misalnya kayak kita begini tuh, kita anak kemana-mana begitu tuh, dalam konteks tiba-tiba kita dulu begini, kenapa ini mulus yang tidak baik, itu pasti anak ada apa-apa. Jadi saya biasa begitu nih, tandaku itu. Kalau sakit perutku tiba-tiba tuh, aduh ini ada apa, saya tadi makan apa, oh tidak apa-apa, akhirnya saya berdoa. Itu kejadian itu yang adikku meninggal tuh, dilarang pergi, toh itu yang baru meninggal, tapi dia bersikeras pergi. Karena selain itu mungkin 2 minggu yang lalu itu adikku almarhum dia cerita kalau dia nggak tahu apa kejadiannya, terus mama aku pegang tuh dia tangkap, terus hari itu tuh sampai bertengkar, dilarang pergi. Dia bilang pokoknya nggak enak dengan perasaannya tuh, tapi bersikeras dia pergi di Galesong. Iya. Dalam begitu dengar kabarnya. Dia di Galesong dia kena itu. Dalam didengar itu langsung aku bilang itu saya bilang memang kuatnya feeling ibu memang. Iya. Apa kan tidak ada mi kedua mau bilang melawan juga tidak, tapi itu itu yang panggil mungkin ajalnya juga toh. Harus kesana. Pada batinnya dilarang sampai bertengkar. Jangan pergi karena memang tidak enak dirasa toh. Itu juga ini dia bilangnya mau kau pergi dulu, besok baru kita pergi nak, tapi tidak bisa mama, sudah janji kayak begini besok saya masuk kerja. Akhirnya kecelakaan mobilnya. Kita mau tidak percaya Ani, tapi yang begitu itu memang kenyataan. Tuh seperti itu. Paling kuat itu kalau firasat dari orang tua, toh. Apalagi dari ibu. Iya. Nah teman-teman itulah tadi cerita dari Mbak ini yang cukup sedih sekaligus tegang. Nah teman-teman nonton sampai selesai cerita ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.